Kalau kamu merasa hidupmu terlalu berat, mungkin karena memang tidak semua orang ditakdirkan berjalan di jalan seperti milikmu. Jalanmu bukan untuk mereka yang mudah menyerah, bukan untuk mereka yang hanya ingin kenyamanan. Kamu bukan lemah, kamu hanya sedang diuji karena kamu diciptakan jauh lebih kuat dari apa yang kamu kira. Dan jika kamu bertanya, kenapa semua ini harus terjadi padaku? Maka duduklah sebentar, tenanglah sejenak. Karena dalam video ini, kamu akan menyadari sesuatu yang selama ini tidak kamu lihat. Bahwa kamu bukan sedang dihancurkan, kamu sedang dibentuk. Bab 1. Menyadari beratnya jalan yang kamu pilih. Kamu mungkin pernah bertanya dalam diam, mengapa hidup ini terasa begitu berat, seolah setiap langkah yang kamu ambil harus dibayar dengan air mata dan pengorbanan yang tak tampak oleh mata orang lain. Sementara di sekelilingmu, dunia seperti berjalan dengan ringan, orang-orang terlihat mampu tersenyum tanpa beban, bergerak cepat mengejar impian tanpa tergelincir oleh luka. Tapi di jalanmu, semuanya berbeda. Bukan karena kamu lebih lemah, justru karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Tuhan tidak menaruh beban di pundak yang rapuh, dan kenyataan bahwa kamu masih bisa berdiri sampai hari ini adalah bukti bahwa kamu telah dipilih untuk melewati jalan yang tidak semua orang mampu tapaki. Ini bukan kutukan, ini adalah panggilan jiwa, sebuah jalur sunyi yang hanya bisa dilewati oleh jiwa-jiwa yang sedang ditempa menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kuat. Kamu tidak sedang tersesat, kamu sedang ditempa. Di tengah jalan yang sering membuatmu menunduk dalam diam, mungkin ada suara kecil di hatimu yang bertanya, apa aku sanggup melanjutkan? Dan di saat yang sama ada suara lain, yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih bijaksana, yang berbisik, lihat sejauh apa kamu sudah berjalan. Tak banyak yang tahu perjuanganmu, tak semua mengerti beban yang kamu pikul tanpa keluh. Tapi kamu tidak butuh validasi dari dunia untuk membuktikan bahwa kamu luar biasa. Jalanmu memang sepi, tapi bukan berarti kamu sendirian. Setiap luka yang kamu sembunyikan, setiap air mata yang jatuh di malam-malam panjang tanpa pelukan, adalah saksi dari jiwa yang terus berjuang meski tak lagi utuh. Ketika kamu memilih untuk tetap berjalan, padahal kamu bisa saja berhenti dan mengeluh seperti kebanyakan orang, itu adalah bentuk keberanian yang hanya dimiliki oleh jiwa-jiwa besar. Kamu tidak sedang menjalani hidup yang mudah, karena kamu tidak diciptakan untuk kehidupan yang biasa-biasa saja. Jalan berat ini mengikis ego, memurnikan niat, dan perlahan membentuk karakter yang tidak mudah dikalahkan oleh hal-hal kecil. Kamu mungkin belum melihat hasil dari semua perjuanganmu, tapi proses ini sedang membangun pondasi yang tidak bisa dihancurkan oleh waktu. Setiap langkahmu, meski lambat, sedang mendekatkanmu pada bentuk terbaik dari dirimu sendiri. Orang-orang akan bertanya, mengapa kamu memilih jalan yang seperti ini? Mereka akan melihatmu dengan tatapan bingung, mungkin menganggapmu terlalu keras pada diri sendiri, terlalu banyak menanggung beban yang tak wajib kamu pikul. Tapi mereka tidak tahu bahwa kamu tidak memilih jalan ini karena ingin dihargai. Kamu memilih jalan ini karena hatimu tahu, ini adalah satu-satunya cara untuk tumbuh setinggi yang kamu impikan. Jalanmu tidak populer, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pelipur lara. Tapi itulah jalan bagi mereka yang kelak akan berdiri di tempat tinggi, bukan karena mereka ditarik naik, tapi karena mereka memanjat dengan luka di tangan dan iman di dada. Maka jika hari ini kamu merasa langkahmu berat, jangan buru-buru menyalahkan keadaan atau dirimu sendiri. Sebaliknya, sadari bahwa tidak semua orang bisa berjalan sejauh ini. Banyak yang berhenti di tengah jalan, banyak pula yang tidak pernah memulai. Tapi kamu berbeda, kamu tetap melangkah. Dan itu saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu sadari. Ini baru permulaan dari perjalanan panjang yang penuh makna. Dan kamu, ya kamu telah membuktikan bahwa jalan ini, seberat apapun, memang bukan untuk orang-orang lemah, tapi sangat cocok untukmu yang kuat. Bab 2. Luka yang membentukmu. Ada saatnya luka terasa begitu nyata, hingga kamu nyaris lupa bagaimana rasanya bahagia. Saat-saat di mana kamu duduk sendiri, memeluk lutut dalam keheningan, berusaha menjahit kembali bagian-bagian hatimu yang robek oleh kenyataan,
yang tidak sesuai harapan. Tapi tahukah kamu, justru luka itulah yang sedang membentukmu, pelan, diam-diam, dan sangat dalam. Bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk membuatmu sadar bahwa dirimu yang paling kuat adalah dirimu yang terluka, tapi memilih untuk tidak menyerah. Luka tidak selalu menyakitkan jika kamu melihatnya bukan sebagai kutukan, tapi sebagai tanda bahwa kamu pernah berani. Berani mencinta, berani percaya, berani berharap, dan berani jatuh. Banyak orang melarikan diri dari lukanya, menutupinya dengan senyum palsu atau tawa yang dipaksakan. Tapi kamu tidak. Kamu menatap lukamu, merasakannya, dan membiarkannya menjadi bagian dari perjalananmu. Dan di sanalah perbedaanmu. Kamu tidak menyangkal rasa sakit itu. Kamu tidak mengusirnya dengan kepura-puraan. Kamu mengizinkannya hadir. Kamu biarkan ia mengajarimu sesuatu yang hanya bisa dimengerti oleh jiwa-jiwa yang telah terluka tapi tidak hancur. Luka adalah guru yang keras tapi jujur. Ia mengikis apa yang rapuh, membongkar yang palsu, dan menyisakan yang sejati. Dan kamu adalah salah satu murid terbaiknya. Kadang yang paling menyakitkan bukanlah apa yang terjadi, tapi kenyataan bahwa tak ada satupun yang benar-benar mengerti apa yang kamu rasakan. Kamu ingin didengar, tapi dunia terlalu sibuk. Kamu ingin dipeluk, tapi semua orang tampak menjauh. Dalam sunyi itu, kamu mulai memahami bahwa penyembuhan sejati tidak datang dari luar, ia tumbuh dari dalam. Dari keberanianmu untuk menerima kenyataan tanpa harus membenci masa lalu. Dari ketegasanmu untuk memilih tetap berjalan meski hatimu belum sepenuhnya pulih. Dan dari keyakinanmu bahwa luka ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah versi dirimu yang lebih kuat dan lebih berani. Pernahkah kamu menyadari bahwa beberapa hal terbaik dalam hidupmu justru muncul setelah kamu terluka? Kamu jadi lebih peka, lebih dalam, dan lebih tahu mana yang sungguh berarti dan mana yang hanya sebatas ilusi. Kamu belajar membedakan mana yang mencintaimu dan mana yang hanya hadir saat senang. Kamu menjadi lebih berhati-hati, tapi bukan karena takut, melainkan karena kamu tahu betapa berharganya dirimu. Setiap luka telah memberimu pelajaran yang tidak akan kamu temukan di buku manapun. Pelajaran tentang kehilangan, keteguhan, dan ketulusan. Dan kini, kamu tidak lagi sama. Kamu lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi dunia. Jadi, jangan malu pada lukamu. Jangan tutupi dengan rasa bersalah atau penyesalan. Biarkan luka itu menjadi bagian dari kisahmu, bagian dari alasan mengapa kamu bisa tumbuh menjadi seperti sekarang. Karena pada akhirnya, bukan mereka yang tak pernah terluka yang menjadi sosok yang tangguh, tapi mereka yang jatuh, patah, menangis dalam sepi, dan tetap memilih untuk bangkit, itulah yang benar-benar luar biasa. Kamu adalah satu dari sedikit jiwa yang mampu melalui badai tanpa kehilangan arah. Maka bawa lukamu dengan bangga, karena itu adalah bukti bahwa kamu tidak pernah menyerah saat segalanya terasa gelap. Bab 3. Sunyi yang tidak semua orang mampu hadapi. Ada saat di mana perjalananmu menjadi begitu sepi, bukan karena kamu tak dicintai, tapi karena tidak semua orang mampu berjalan sejauh ini bersamamu. Kamu mulai menyadari bahwa tidak semua teman akan tetap tinggal, tidak semua cinta akan bertahan, dan tidak semua janji akan ditepati. Dan di titik itu, sunyi mulai berbicara. Ia tidak mengganggu dengan suara keras, tapi berbisik perlahan, menyentuh bagian terdalam dari dirimu yang selama ini kau diamkan. Sunyi mengungkapkan hal-hal yang tak pernah kamu akui pada diri sendiri, tentang keraguan, rasa takut, dan luka-luka lama yang kamu kira sudah sembuh. Tapi bukan untuk menjatuhkanmu, justru agar kamu mulai jujur pada dirimu sendiri. Sunyi adalah teman yang tak banyak orang sanggup hadapi. Sebab dalam sunyi tidak ada topeng, tidak ada panggung untuk berpura-pura kuat, tidak ada tawa kosong untuk menyembunyikan lelah. Hanya kamu, dirimu yang paling mentah, tanpa filter, tanpa pencitraan. Dan justru disitulah kekuatanmu mulai dibangun. Ketika kamu belajar duduk bersama sunyi tanpa merasa kalah. Ketika kamu berhenti menuntut dunia untuk mengerti dan mulai merangkul kesendirian sebagai bagian dari perjalanan. Saat orang lain sibuk mencari keramaian untuk melupakan luka, kamu memilih diam untuk benar-benar menyembuhkannya.
Di tengah kesunyian itu, kamu mulai melihat banyak hal yang sebelumnya kabur. Kamu mulai mengenal dirimu sendiri, bukan dari pencapaian, tapi dari keberanian untuk bertahan saat tak ada satupun yang memberi tepukan. Kamu belajar bahwa kekuatan tidak selalu tentang suara yang lantang, tapi juga tentang keteguhan hati yang memilih tetap berjalan tanpa sorotan. Kamu belajar membedakan mana suara hati dan mana hanya gema dari ketakutan. Dan yang terpenting, kamu belajar bahwa dalam sunyi kamu tidak pernah benar-benar sendirian. Karena jiwa yang kuat selalu ditemani oleh kesadaran yang hening, kesadaran bahwa kamu cukup, bahkan tanpa pengakuan siapapun. Mereka yang tidak sanggup bertahan dalam sunyi akan berkata kamu aneh. Mereka akan menilai jalanmu terlalu gelap, terlalu keras, terlalu menyendiri. Tapi biarkan mereka berkata apa. Mereka tidak tahu bahwa kamu sedang dibentuk, bukan dihancurkan. Mereka tidak mengerti bahwa di balik kesendirianmu sedang tumbuh akar yang kuat. Akar yang suatu hari akan menopang pohon kehidupanmu, yang menjulang tinggi, yang daunnya rimbun dan buahnya manis. Bukan karena kamu selalu bahagia, tapi karena kamu pernah merangkul sunyi dan keluar dari sana dengan hati yang lebih lapang, jiwa yang lebih dalam, dan tekad yang lebih kokoh. Maka jika hari ini kamu berada dalam fase sunyi yang panjang, jangan terburu-buru ingin keluar. Jangan tergoda untuk mengisinya dengan hal-hal palsu hanya demi merasa ramai. Biarkan sunyi itu mendidikmu, membersihkan ruang-ruang batinmu yang terlalu lama dipenuhi kebisingan luar. Karena suatu hari nanti, kamu akan menoleh ke belakang dan menyadari, fase inilah yang mengubahmu. Bukan keramaian, bukan tepuk tangan, tapi keheningan itulah yang mengangkatmu dari luka menjadi kekuatan. Dan tidak semua orang bisa melalui sunyi seperti kamu. Maka hormatilah jalanmu, meski sepi, sebab di balik sunyi ini sedang tumbuh dirimu yang tak tergantikan. Bab 4. Tak semua orang akan mengerti jalanmu. Ada kalanya kamu ingin menjelaskan semuanya. Ingin orang-orang tahu apa yang kamu korbankan, apa yang kamu tahan, betapa beratnya setiap hari yang kamu lewati dengan sisa-sisa tenaga. Tapi kamu mulai sadar, penjelasan pun kadang sia-sia. Karena tak semua orang mampu melihat kedalaman luka yang kamu tutupi dengan senyum. Tak semua orang punya kapasitas untuk mengerti jalan yang kamu pilih. Jalan yang tidak populer, tidak glamour, bahkan tak jarang terlihat seperti kesalahan. Tapi kamu tetap di situ, karena kamu tahu ini bukan tentang pengakuan. Ini tentang panggilan hidup. Tentang sesuatu di dalam dirimu yang berkata, inilah jalanku dan aku harus menjalaninya meskipun sendiri. Saat kamu berhenti berharap orang lain memahami, kamu akan mulai mengalami kebebasan. Bebas dari keharusan menjelaskan diri, bebas dari tekanan untuk terlihat kuat di mata yang tak benar-benar peduli. Disitulah kamu mulai mengandalkan kompas batinmu sendiri. Kamu belajar berjalan bukan karena orang lain menyemangati, tapi karena kamu sudah memilih untuk menyelesaikan apa yang telah kamu mulai. Kamu berhenti mengejar pengertian dari dunia luar, karena kamu sadar yang paling penting adalah kamu tidak kehilangan pemahaman tentang siapa dirimu sebenarnya. Dan itu justru membuatmu jauh lebih kuat dari mereka yang hidup demi validasi orang lain. Banyak yang akan salah paham. Mereka akan mengira kamu menjauh padahal kamu sedang fokus. Mereka akan menganggapmu dingin, padahal kamu sedang menjaga energi. Mereka akan berkata kamu berubah, padahal kamu hanya berhenti memaksakan diri untuk diterima oleh dunia yang tidak pernah benar-benar mengenalmu. Dan kamu pun mulai menerima itu semua. Bukan dengan amarah, tapi dengan tenang. Karena kini kamu tahu, orang-orang hanya bisa melihat sejauh lensa mereka. Dan kamu tak perlu menyusutkan jiwamu agar muat dalam persepsi mereka yang sempit. Terkadang, kamu akan merasa lelah karena dipandang aneh hanya karena kamu berbeda. Tapi ingatlah, tidak ada perjalanan luar biasa yang pernah dimengerti semua orang sejak awal. Mereka yang berhasil mengubah dunia, mereka yang mencapai kedalaman makna hidup, semuanya pernah dianggap berlebihan, terlalu serius, atau tidak realistis. Tapi mereka tetap berjalan, seperti kamu saat ini. Kamu mungkin tidak punya penonton, tapi kamu punya tekad. Kamu mungkin tidak dikelilingi sorakan, tapi kamu punya arah. Dan itu cukup, bahkan lebih dari cukup. Karena hidupmu bukan panggung bagi orang lain untuk menilai.
Hidupmu adalah medan di mana jiwamu sedang ditempa menjadi versi paling kuat dari dirimu sendiri. Jadi, jika hari ini kamu merasa disalahpahami, jika orang-orang mempertanyakan pilihanmu, langkahmu, bahkan keberadaanmu, tersenyumlah dalam hati, karena kamu sedang menempuh jalan yang tidak semua orang berani ambil. Jalan yang mungkin sepi, tapi penuh makna. Dan orang-orang seperti kamu tidak dilahirkan untuk sekadar dimengerti. Kamu dilahirkan untuk membuktikan bahwa dalam diam pun seseorang bisa membangun kekuatan dan berjalan lebih jauh dari yang pernah mereka bayangkan. Maka teruskan perjalananmu. Penjelasanmu bukan kata-kata. Penjelasanmu adalah siapa kamu nanti. Ketika dunia melihat bahwa kamu berhasil, bukan karena mereka mendukungmu, tapi karena kamu tidak pernah berhenti meski mereka tak mengerti. Bab 5. Kekuatanmu tumbuh di tempat yang tak terlihat. Banyak orang mengira kekuatan itu berasal dari hal-hal besar, dari kemenangan, dari pengakuan, dari momen-momen yang disorot oleh dunia. Tapi sesungguhnya, kekuatan yang paling sejati tumbuh di tempat-tempat yang tak pernah dilihat siapapun. Di balik pintu yang tertutup, di malam yang dingin saat kamu menangis dalam diam, di pagi-pagi ketika kamu bangkit meski hatimu masih hancur. Di situ kekuatanmu dibentuk, bukan dari sorak-sorai, tapi dari kesetiaanmu pada proses yang menyakitkan. Dari keputusanmu untuk tetap hidup dengan bermakna, bahkan ketika tidak ada satupun yang melihat atau peduli. Dan itulah mengapa kekuatanmu berbeda, karena ia lahir dari kesunyian, bukan tepuk tangan. Tak semua orang tahu apa yang kamu korbankan. Mereka tak melihat bagaimana kamu menahan diri untuk tidak menyerah, ketika menyerah adalah pilihan yang paling mudah dan paling masuk akal. Mereka tak tahu perjuanganmu melawan rasa takut, rasa kecewa, rasa hampa, yang semuanya hadir bersamaan, menyergapmu tanpa aba-aba. Tapi kamu memilih berdiri meski kakimu gemetar. Kamu memilih melangkah meski jalannya belum terlihat jelas. Dan keputusan itulah yang membedakanmu dari kebanyakan orang. Kamu tidak menunggu semuanya menjadi ringan, kamu tetap berjalan meski berat. Kamu tidak menunggu keadaan sempurna. Kamu menciptakan kekuatan dari dalam dirimu sendiri. Seolah berkata pada dunia, aku mungkin belum sampai, tapi aku tidak akan berhenti. Ada kekuatan dalam ketekunan yang diam. Dalam keteguhan hati yang tidak dipamerkan. Dalam perjuangan yang tidak ditulis di media sosial, tapi nyata di setiap detak jantungmu. Kamu bukan orang biasa, karena kamu tidak membangun kekuatan di atas pengakuan, melainkan di atas kesadaran. Kesadaran bahwa semua ini mungkin sulit, tapi bukan tidak mungkin. Kesadaran bahwa kamu punya tujuan yang lebih besar dari sekadar terlihat baik-baik saja. Dan kamu tahu bahwa mereka yang bertahan dalam gelap akan mampu bersinar dengan cahaya yang tidak mudah padam. Karena kamu bukan hanya sedang melewati masa sulit, kamu sedang dilatih untuk menjadi lentera bagi dirimu sendiri, dan suatu saat bagi orang lain. Kamu tidak perlu selalu kuat setiap waktu, tapi kamu telah cukup kuat untuk tidak membiarkan rasa rapuh menguasaimu sepenuhnya. Kamu tahu kapan harus menangis, dan tahu kapan harus kembali berdiri. Kamu tahu bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak pernah lelah, melainkan mampu bangkit berkali-kali, bahkan saat harapan sudah sangat tipis. Dan yang paling luar biasa adalah, kamu melakukannya bukan untuk dilihat orang lain. Kamu melakukannya karena kamu tahu, kamu layak untuk sembuh, kamu layak untuk bangkit, dan kamu layak untuk mencapai apa yang kamu perjuangkan. Inilah kekuatanmu, diam, dalam, dan tak tergoyahkan. Maka jika hari ini kamu merasa kekuatanmu mulai pudar, lihat kembali dari mana kamu memulainya. Lihat seberapa jauh kamu sudah bertahan. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi untuk menyadari bahwa kamu sudah melalui hal-hal yang tidak semua orang sanggup hadapi. Dan jika kekuatanmu tidak disadari oleh siapapun, tak apa. Karena kekuatan sejati tidak butuh panggung. Ia cukup tumbuh dalam senyap, dan kelak ia akan berbicara lewat hasil yang tak bisa dibantah oleh siapapun. Jadi teruskan, meski sunyi. Karena kamu bukan lemah, kamu hanya sedang ditempa dalam proses yang suci. Bab 6. Saat semua terlihat sia-sia, tapi kamu tetap melangkah. Ada masa-masa di mana kamu bertanya dalam hati, untuk apa semua ini?
Saat setiap usaha terasa tidak berbuah, saat kamu menanam begitu banyak harapan, tapi panennya selalu luka. Saat kamu berjalan jauh, tapi pemandangan di sekitarmu tetap kelabu. Dan kamu mulai bertanya, apakah kamu tersesat? Apakah perjuanganmu salah arah? Apakah kamu seharusnya menyerah saja? Tapi kemudian, dari dalam dirimu yang paling dalam, muncul suara kecil. Suara yang tidak keras tapi jujur. Tidak, ini belum selesai. Kamu belum sampai. Dan karena suara itu kamu memilih untuk tetap melangkah. Bukan karena semuanya mudah, tapi karena kamu tahu mundur bukan pilihan. Bukan lagi. Sungguh akan ada fase ketika segalanya terasa sia-sia. Kamu akan melihat orang lain melaju cepat dengan mudah. Sementara kamu masih di sini menunggu satu hal kecil untuk berjalan. Akan ada hari-hari di mana kamu merasa hidup seperti memunggungimu. Doamu seakan menggantung di udara. Rencanamu tak kunjung menjadi kenyataan. Tapi justru di situ hatimu diuji. Apakah kamu melangkah karena hasil atau karena keyakinan? Apakah kamu hanya ingin cepat sampai atau kamu bersedia dibentuk selama perjalanan? Karena sesungguhnya nilai terbesar tidak ada di tujuan, tapi di versi dirimu yang tumbuh selama kamu berjuang mencapainya. Tidak semua orang sanggup terus berjalan saat semua terlihat sia-sia. Banyak yang memilih berhenti, bukan karena mereka tidak mampu, tapi karena mereka tidak sabar. Tapi kamu berbeda. Kamu memilih bertahan. Kamu menolak tunduk pada logika pesimis. Kamu memilih untuk percaya bahwa mungkin bukan hari ini, bukan esok, tapi suatu saat semua akan kembali padamu dalam bentuk yang lebih besar daripada yang kamu harapkan. Dan kepercayaan itulah yang menjadi kekuatanmu. Saat segalanya runtuh, kamu masih percaya. Saat dunia mengabaikanmu, kamu masih setia melangkah. Itulah kekuatan yang tidak bisa dipinjam, tidak bisa diajarkan. Itu hanya dimiliki oleh mereka yang pernah nyaris runtuh, tapi tetap hidup. Bukan keberhasilan yang mengagumkan dari dirimu, tapi keberanianmu untuk terus mencoba meski gagal berkali-kali. Dunia mungkin tidak melihat betapa besarnya beban yang kamu pikul, tapi kamu tahu. Dan kamu juga tahu bahwa kamu tidak lagi berjalan dengan beban kosong. Kamu berjalan dengan hati yang penuh pengalaman, kepala yang penuh hikmah, dan langkah yang lebih mantap. Kamu bukan lagi pejuang yang naif. Kamu adalah jiwa yang ditempa, yang tahu kapan harus diam, kapan harus melawan, dan kapan harus berserah. Dan tidak semua orang bisa seperti itu. Tidak semua orang bisa terus berjalan saat semuanya tampak sia-sia. Maka hari ini, jika kamu masih memilih untuk bangun, merapikan diri, dan berjalan lagi, meski langkahmu pelan, meski hatimu masih penuh tanya, ketahuilah bahwa itu adalah kemenangan. Kamu sedang membuktikan bahwa jiwamu lebih kuat dari kegagalan, lebih teguh dari penantian, dan lebih dalam dari luka yang pernah kau alami. Dan suatu saat nanti, ketika kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum karena kamu tidak berhenti. Kamu akan bersyukur karena kamu tetap percaya meski segalanya tampak suram. Dan kamu akan tahu bahwa tidak ada satupun langkah yang sia-sia selama kamu menjalaninya dengan ketulusan dan kekuatan yang berasal dari dalam dirimu sendiri. Bab 7. Luka yang membuatmu tidak lagi sama. Kita sering membenci luka. Kita mengutuknya, menyembunyikannya, dan berharap andai saja semua itu tak pernah terjadi. Tapi kamu kini mulai paham bahwa tanpa luka-luka itu, kamu tidak akan menjadi seperti hari ini. Dulu kamu adalah seseorang yang terlalu percaya, terlalu baik, terlalu polos dalam mencintai dan memberi. Dan dunia, dengan caranya yang kasar, mengajarkanmu bahwa tidak semua niat baik akan dibalas baik. Tidak semua ketulusan akan dijaga. Kamu dihancurkan oleh mereka yang kamu doakan, dikhianati oleh mereka yang kamu lindungi. Tapi justru di situ kamu belajar, bukan untuk membenci, tapi untuk tidak lagi menaruh harapan yang buta. Luka itu mengubah caramu melihat dunia, tidak lagi dari mata seorang anak yang ingin dicintai, tapi dari jiwa yang paham bahwa tidak semua cinta menyehatkan. Kamu mulai tahu kapan harus memberi dan kapan harus mundur. Kamu mulai mengerti bahwa tidak semua yang datang membawa kebahagiaan. Ada yang datang hanya untuk menguji,
dan pergi membawa sebagian dari dirimu. Tapi kamu tidak menyesal, karena dari situ kamu tumbuh. Kamu mulai menyusun batas. Kamu belajar berkata tidak. Kamu mulai memilih dirimu sendiri, bukan karena egois, tapi karena kamu tahu kamu berharga. Dan luka itu, seaneh apapun terdengarnya, adalah pintu menuju kedewasaan. Dan memang, tidak semua luka bisa kamu ceritakan. Beberapa terlalu dalam, terlalu pribadi, tapi justru luka-luka yang paling diam itulah yang membentuk keteguhanmu hari ini. Kamu tidak lagi gampang runtuh oleh penolakan. Kamu tidak lagi patah hanya karena kehilangan. Bukan karena kamu tidak punya perasaan, tapi karena kamu sudah pernah jatuh dan tahu cara bangkit. Orang-orang hanya melihat hasil akhirnya. Mereka tidak tahu malam-malam yang kamu lewati dengan dada sesak. Mereka tidak tahu bagaimana kamu memaksakan dirimu tetap tersenyum, padahal hatimu seperti terpecah. Tapi semua itu kamu lalui. Bukan karena kamu tidak punya pilihan lain, tapi karena kamu memilih untuk tidak kalah. Kamu kini berjalan dengan luka yang sudah berubah menjadi pelajaran. Dengan bekas yang tidak kamu sembunyikan, tapi kamu jadikan pelindung. Dan itu membuatmu tidak sama seperti dulu. Kamu tidak lagi gampang percaya, tapi kamu tetap bisa mencinta. Kamu tidak lagi gampang menangis, tapi hatimu tetap lembut. Dan itu adalah bentuk tertinggi dari pertumbuhan. Saat kamu tidak kehilangan kebaikan, meski pernah disakiti. Saat kamu tidak kehilangan harapan, meski berkali-kali kecewa. Karena kamu tahu, luka bukan akhir, ia hanya babak. Dan kamu masih menulis cerita yang jauh lebih besar daripada rasa sakit yang kamu tinggalkan. Jadi jika hari ini kamu berjalan dengan luka yang masih terasa, jangan malu. Jangan merasa kurang, justru karena luka itulah kamu jadi berbeda. Jadi lebih dalam, lebih peka, lebih kuat, dan tak semua orang mampu bertahan dari luka sepertimu. Banyak yang menyerah, banyak yang membalas dengan dendam. Tapi kamu memilih jalan yang lebih suci, memulihkan dirimu tanpa merusak orang lain. Dan untuk itu kamu pantas dihormati, karena kamu tidak lagi sama, kamu lebih dari sebelumnya. Kamu adalah versi dirimu yang telah melewati badai, dan memilih tetap menjadi cahaya. Bab 8. Tidak ada yang tahu seberapa kuat kamu bertahan. Semua orang melihatmu hari ini, berjalan seperti biasa, menjalani hidup seolah semuanya baik-baik saja. Tapi tak ada yang tahu cerita di balik tatapanmu yang tenang. Tak ada yang benar-benar paham seberapa keras kamu menahan diri agar tidak runtuh. Seberapa sering kamu memaksa diri untuk tetap tersenyum, padahal hatimu remuk. Seberapa sering kamu bilang, aku baik, padahal kenyataannya, kamu bahkan tidak yakin bisa bertahan sampai malam nanti. Dan anehnya, kamu tetap bertahan. Bukan karena hidup selalu memberimu alasan, tapi karena kamu tahu, jika kamu berhenti, segalanya akan runtuh. Dan kamu bukan tipe orang yang membiarkan semuanya hancur begitu saja. Tidak ada yang tahu berapa banyak malam kamu menangis sendirian. Mereka tak melihat bagaimana kamu menggenggam kepedihan, seperti rahasia, menyimpannya rapat-rapat agar tidak merepotkan siapapun. Dunia hanya melihat kamu kuat, tapi kekuatanmu itu bukan hadiah, bukan sesuatu yang datang dari langit begitu saja. Itu hasil dari berulang kali gagal, tapi memilih bangkit. Itu hasil dari luka yang kamu jahit sendiri, dari trauma yang kamu peluk diam-diam, dari kenyataan pahit yang kamu telan tanpa bisa meludahkannya. Kamu adalah bukti hidup bahwa tidak semua kekuatan itu lantang. Ada kekuatan yang sunyi, dan kamu memilikinya. Dan ya, akan ada hari di mana kamu lelah menyembunyikan semuanya. Kamu ingin didengar, dimengerti, dan dipeluk tanpa harus menjelaskan. Tapi kenyataan tak selalu memberi ruang seperti itu. Maka kamu kembali mengandalkan dirimu sendiri. Kamu bicara pada langit, pada malam, pada diri sendiri yang sudah terlalu lama diam. Kamu menyemangati dirimu sendiri dalam hati, berkata, kita sudah sejauh ini. Kita tidak boleh berhenti. Dan dalam detik-detik paling sunyi itulah, kamu kembali memilih untuk bertahan, untuk tetap hidup, untuk tetap mencoba, meskipun hanya kamu satu-satunya yang tahu betapa beratnya hari itu. Tidak semua orang perlu tahu seberapa keras kamu berjuang. Karena ini bukan soal membuktikan apa-apa pada siapapun. Ini tentang tidak menyerah pada dirimu sendiri.
Ini tentang menjadi rumah bagi hatimu yang lelah. Ini tentang memperjuangkan dirimu meski dunia tak memberimu alasan untuk itu. Dan sungguh itu lebih mulia dari apapun. Karena kamu tidak hidup untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Kamu hidup untuk menyelesaikan misi yang hanya kamu yang tahu bentuknya. Maka kamu bertahan, bukan karena ingin dipuji, tapi karena kamu tahu, kamu pantas mencapai cahaya di ujung gelap ini. Jadi jika hari ini kamu merasa rapuh, merasa tak sanggup lagi, izinkan aku mengingatkanmu. Tidak ada satupun langkahmu yang sia-sia. Bahkan ketika kamu hanya bisa bertahan 1 jam lagi, itu tetap bentuk dari keberanian. Jangan pernah meremehkan keteguhan hatimu, karena tidak semua orang bisa berdiri di tempatmu, apalagi berjalan sejauh kamu sudah melangkah. Kamu bukan lemah, kamu adalah seseorang yang sangat kuat, hanya saja tidak semua orang bisa melihatnya. Dan itu tidak apa-apa, karena kamu tidak butuh disaksikan untuk menjadi luar biasa. Kamu hanya perlu terus ada 1 hari lagi. Bab 9, kamu bertahan bukan karena tidak punya pilihan, tapi karena kamu kuat. Sering orang berpikir bahwa kamu terus berjalan karena tidak ada pilihan lain. Bahwa kamu tetap melangkah karena terpaksa, karena tidak tahu harus apa. Tapi sesungguhnya itu keliru. Kamu punya banyak pilihan. Kamu bisa berhenti, kamu bisa menyerah, kamu bisa memilih jalan yang lebih mudah dan menghindari rasa sakit ini, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu memilih untuk bertahan, bukan karena kamu tidak bisa lari, tapi karena kamu cukup kuat untuk tetap berdiri di tengah badai. Dan keputusan itu untuk tetap hadir meski dalam luka adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Kamu memilih untuk terus hadir dalam hidupmu sendiri. Kamu tidak membiarkan kesedihan mengambil alih kendali. Meski kadang tubuhmu lelah, jiwamu goyah, dan hatimu terlanjur remuk, kamu tetap berusaha bangkit. Ada orang-orang yang memilih menutup diri dari dunia saat terluka, tapi kamu memilih sebaliknya. Kamu tetap membuka tanganmu untuk hari esok, meski hari ini belum sembuh. Kamu tetap membuka matamu di pagi hari, meski malam tadi kamu hanya tidur dengan air mata. Dan di situ letak kekuatanmu. Kamu tidak menjadikan rasa sakit sebagai akhir, kamu menjadikannya bagian dari perjalanan. Bertahan bukan hal yang pasif. Bertahan adalah tindakan aktif dari jiwa yang sadar bahwa hidup layak diperjuangkan, bahkan di saat paling gelap. Bertahan bukan soal menghindari kejatuhan, tapi tentang memilih untuk tetap bangkit setiap kali jatuh. Dan itu bukan kelemahan, itu kekuatan yang murni. Karena hanya mereka yang benar-benar kuat yang mampu menahan air mata saat tersenyum. Hanya mereka yang luar biasa yang bisa memilih memaafkan ketika disakiti, memilih mencintai ketika dikhianati, dan memilih hidup ketika semuanya terasa tidak adil. Dan kamu sudah menjadi salah satu dari mereka, tanpa harus menyadarinya. Kamu mungkin merasa tidak istimewa, merasa lelah, merasa biasa saja, tapi lihat kembali langkah-langkah yang telah kamu tapaki. Perhatikan bagaimana kamu pernah nyaris menyerah dan tetap hidup hingga hari ini. Tidak semua orang bisa sampai di titik ini. Banyak yang sudah menyerah sejak lama. Tapi kamu terus memilih hidup, meski tidak selalu ada pelukan yang menyambutmu. Tidak selalu ada kata yang menguatkanmu. Kamu melakukannya sendirian, diam-diam, tapi penuh tekad. Dan itu meski dunia tak memberi penghargaan, adalah kemenangan yang paling sejati. Maka hari ini, jangan meragukan kekuatanmu hanya karena kamu masih merasa lelah. Kelelahan tidak membatalkan keberanianmu. Air mata tidak membatalkan ketegaranmu. Kamu sudah melalui begitu banyak luka, namun kamu tetap memilih menjadi cahaya, bukan bayangan. Kamu memilih tetap berharap, meski hatimu pernah hancur. Dan itu membuktikan, kamu bukan bertahan karena tidak punya pilihan. Kamu bertahan karena kamu tahu, kamu diciptakan untuk lebih dari sekadar bertahan. Kamu diciptakan untuk menyelesaikan perjalanan ini, dan kamu sudah terlalu jauh untuk kembali. Bab 10, jalan ini tidak pernah mudah, tapi kamu tidak diciptakan untuk jalan yang mudah. Akhirnya kamu tiba di titik ini, bukan titik akhir, bukan pula kemenangan yang dirayakan dengan sorak-sorai, tapi sebuah momen sunyi di mana kamu bisa berhenti sejenak dan melihat ke belakang.
Semua jalan yang telah kamu lewati, semua rasa yang pernah mengoyak batinmu, semua malam-malam panjang yang kamu jalani sendiri, tanpa suara, tanpa tepuk tangan. Tidak ada yang mudah, tapi kamu tetap di sini, berdiri, hidup, bernapas. Dan itulah hal paling luar biasa yang bisa dilakukan oleh seseorang yang hatinya pernah dihancurkan, untuk tetap memilih hidup, walau jalannya tak pernah lunak. Jalanmu mungkin tidak terlihat mulus seperti orang lain, bahkan mungkin tak seorang pun bisa membayangkan betapa terjal dan sepinya langkah-langkahmu. Tapi justru karena jalanmu berat, kamu menjadi sosok yang berbeda. Sosok yang lebih dalam jiwanya, lebih tajam pikirannya, lebih lembut perasaannya. Orang-orang yang hanya melewati jalan datar tak pernah tahu rasanya berjuang dengan gemetar. Tapi kamu tahu, dan dari sanalah muncul kebijaksanaanmu. Kamu tidak lagi menghakimi orang lain terlalu cepat. Kamu tidak lagi menuntut dunia untuk selalu mengerti. Karena kamu sadar, setiap orang membawa beban yang tak terlihat oleh mata. Dan sekarang kamu tahu, kamu tidak diciptakan untuk jalan yang mudah. Karena jalan mudah tidak pernah membentuk seseorang menjadi kuat. Jalan mudah tidak menumbuhkan kedewasaan, tidak mengajari keteguhan hati, tidak melatih jiwa untuk sabar saat tak ada yang memeluk. Justru karena jalanmu berat, kamu tumbuh dengan akar yang kuat. Kamu tidak mudah goyah. Kamu tidak lagi takut kehilangan. Sebab kamu sudah tahu rasanya kehilangan segalanya dan tetap bisa bertahan. Kamu tidak mudah runtuh oleh penolakan. Sebab kamu sudah belajar bahwa penolakan kadang adalah arah baru yang lebih tepat. Dan kamu tidak lagi butuh banyak pengakuan, sebab hatimu sudah cukup dewasa untuk tahu bahwa kebenaran tidak butuh sorakan. Perjalananmu belum selesai. Masih panjang, mungkin masih banyak luka yang menanti. Tapi hari ini, kamu berjalan dengan bekal yang tak lagi kosong. Kamu membawa pengalaman, pelajaran, dan kebijaksanaan yang tak semua orang miliki. Kamu telah menjadi lebih kuat dari rasa takutmu, lebih sabar dari rasa sakitmu, dan lebih utuh dari kerapuhan yang dulu nyaris menghancurkanmu. Dan karena itu, kamu tak perlu lagi membuktikan apa-apa. Kehadiranmu hari ini, dalam bentuk yang jauh lebih dalam dan tangguh, sudah cukup menjadi bukti bahwa kamu mampu melalui hal-hal yang dulu kamu pikir akan mematahkanmu. Maka sekarang, lanjutkan perjalananmu. Tapi bukan lagi dengan beban yang sama. Bawalah hatimu dengan lebih tenang. Tersenyumlah meski sedikit. Hargai setiap langkahmu meski pelan. Karena sejauh ini kamu telah melangkah dengan jiwa yang tak semua orang mampu miliki. Jalanmu memang berat, tapi kamu bukan orang biasa. Kamu adalah bukti hidup bahwa keteguhan tidak butuh sorak. Dan bahwa jiwa-jiwa paling indah lahir dari luka yang tidak dibiarkan menjadi dendam, tapi diubah menjadi kebijaksanaan. Jalanmu memang tidak pernah mudah, tapi lihatlah sejauh ini kamu sudah melangkah. Kamu tidak lagi sama seperti saat memulai. Kamu lebih kuat, lebih dalam, lebih bijak. Dan meski tidak ada yang tahu seberapa berat kamu bertahan, kamu tahu, dan itu cukup. Ingatlah, tidak semua orang mampu melewati apa yang sudah kamu lewati. Dan meskipun dunia tidak memberimu tepuk tangan, biarlah hatimu sendiri yang merayakan keberanianmu. Karena kamu tidak hidup untuk menyenangkan semua orang. Kamu hidup untuk menyelesaikan cerita yang telah dituliskan untukmu. Dan kamu sedang melakukannya dengan luar biasa. Jangan berhenti, jangan kembali. Jalan ini memang berat, tapi kamu bukan orang biasa. Kamu adalah jiwa yang sedang ditempa untuk sesuatu yang jauh lebih besar daripada rasa sakit hari ini. Terima kasih karena masih bertahan.